Shalom, selamat pagi dan salam sejahtera bagi saudaraku yang dikasihi Tuhan. Horas, apa kabar saudara? Semoga baik ya. Kita bersyukur kepada Tuhan kalau kita boleh memasuki hari terakhir di bulan Januari tahun 2024 ini. Tidak terasa ya, 1 bulan telah berlalu setelah kita memasuki tahun 2024. Semoga hari-hari kita ke depan, kita tetap penuh semangat dan teruslah percaya kepada Tuhan. Sebelum kita melanjutkan aktivitas pada hari ini, mari kita meluangkan waktu untuk mendengar dan merenungkan firman Tuhan. Biarlah Roh Kudus menolong kita untuk kita dapat mengerti firman-Nya dengan baik, sehingga firman Tuhan memberi hikmat kepada kita untuk dapat melakukan segala pekerjaan kita dengan baik di dalam takut akan Tuhan. Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa yang maha baik yang kami sembah dalam Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu di dalam hari-hari hidup kami. Pagi ini kami merasakan penyertaan Tuhan sungguh nyata. Berkatilah kami sepanjang hari ini, bahkan di sepanjang kehidupan kami. Supaya kami selalu di dalam kekuatan yang daripada-Mu untuk melewati hari-hari yang masih Tuhan berikan kepada kami. Kami mau belajar di dalam firman Tuhan. Kiranya Tuhan menolong kami sehingga kami dapat mengerti akan firman-Mu dan kami dimampukan untuk menjadi pelaku firman yang baik di dalam kehidupan kami. Berfirmanlah Engkau ya Tuhan, sebab kami telah siap mendengar. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa Tuhan kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin. Firman Tuhan untuk kita pada hari ini yang ditetapkan menurut Almanak KKBP Rabu 31 Januari 2024 tertulis dalam kitab Roma 14 ayat 17 dalam bahasa Batak dan bahasa Indonesia. Demikianlah dikatakan. Aindada si panganon manang si inumon harajaon ni debata. Hati gorando dohot hadameon. Dohot lasni roha di bagasan tondi parbadia. Sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman. Bukanlah soal hal-hal yang duniawi. Terkadang kita memikirkan kalau kita telah mendapatkan segala sesuatunya, kita boleh makan dan minum sepuasnya, kita boleh menikmati kekayaan dunia, kita merasakan ada damai sejahtera di sana. Padahal sesungguhnya banyak orang yang memiliki harta yang banyak orang yang bisa makan segalanya, tapi tidak merasakan damai sejahtera di dalam dirinya. Ada banyak kekhawatiran, kegelisahan, rasa takut, benci, dendam, dan lain sebagainya. Hal-hal inilah yang mempengaruhi sangat besar di dalam kehidupan kita untuk merasakan sukacita dan damai sejahtera Allah. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sebenarnya kerajaan Allah itu sudah hadir di tengah-tengah kehidupan kita. Sebagaimana Yesus yang telah mati dan bangkit kembali menyatakan kuasanya di dalam kasih yang sungguh-sungguh agar kita yang beroleh keselamatan itu beroleh atau merasakan sukacita dan damai sejahtera. Tetapi karena hal-hal yang duniawi, kita jauh dari rasa damai sejahtera tersebut. Oleh sebab itu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, berbicara soal kerajaan Allah bukan ketika kita telah mati nanti. Tetapi kerajaan Allah itu kita mulai selagi kita masih hidup di bumi. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kerajaan Allah atau surga berbicara soal sukacita, damai sejahtera yang penuh kasih. Tentu, bagaimanakah kita bisa merasakan sukacita dan damai sejahtera
Kita harus hidup di dalam kasih tentunya. Kita harus bisa melihat segala sesuatu yang terjadi di dalam hidup ini ada di dalam perencanaan Tuhan. Dan hanya di dalam kasih kepada Tuhan sajalah untuk memampukan kita mengerti akan apa yang sedang dikerjakan Tuhan dalam hidup kita. Bukan malah kita menyalahkan Tuhan ketika kita menghadapi berbagai persoalan. Melainkan di dalam semua proses itu kita harus bersyukur atas apa yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Dan kita akan menikmatinya dan menjalani di dalam iman hanya kepada Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, biarlah hati dan pikiranmu dikuasai oleh Roh Kudus, sehingga kita bisa merasakan dan memikirkan segala sesuatu yang baik di dalam kehidupan kita. Menjauhkan pikiran negatif, tidak cemburu, tidak iri hati, tidak sombong, dan lain sebagainya. Melainkan kita harus hidup di dalam kasih. Ketika pikiran dan hal-hal negatif ada di dalam diri kita, maka kita akan jauh dari damai sejahtera. Kita tidak merasakan surga di dalam kehidupan kita selama kita masih hidup di bumi ini. Tetapi sebaliknya, hidup di bumi ini bagaikan di neraka saja. Kegelisahan, kemarahan, kebencian, itulah yang terjadi. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tentu semua kita ingin menjadi bagian dalam kerajaan sorga, bukan? Dan hidup di dalam kerajaan Allah, di mana di sana ada sukacita, damai sejahtera, dan kehidupan yang kekal, itu tidaklah mudah. Karena memang kita masih hidup dan berjalan di dunia ini. Tetapi tidaklah mustahil jika kita mau melakukannya dan mau terus berproses di dalam proses kehidupan kita, Tuhan pasti menolong. Tuhan akan memberikan tuntunannya di dalam Roh Kudus sehingga kita bisa melewatinya. Saudara yang dikasihi Tuhan, perjalanan dari Kanaan menuju Mesir itu adalah masalah jarak. Namun berbicara soal dunia menuju surga itu adalah masalah waktu. Waktu yang masih panjang atau sudah dekat, tidak ada yang tahu. Oleh karena itu, semua kita tentu ingin sampai ke surga, bukan? Nah, masalah waktu berarti dibutuhkan kesabaran, dibutuhkan iman, ketaatan, dan kesetiaan. Oleh sebab itu, marilah kita mengingat kembali apa yang diajarkan Yesus dalam doa Bapa kami. Datanglah kerajaan. Datanglah kerajaanmu bukanlah mau berbicara soal nanti ketika kita memasuki surga, setelah kita mati. Tetapi datanglah kerajaanmu itu kita mulai selagi kita masih hidup di bumi ini. Dan menikmati surga itu sedang terjadi di dalam kehidupan kita setiap hari. Oleh sebab itu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, hidup kita harus terus berproses agar kita mendapatkan kodrat yang sesungguhnya sebagai manusia yang telah dipulihkan dan dibenarkan di dalam Tuhan. Kerajaan Allah atau surga itu bukanlah soal makanan dan minuman, yang artinya bukanlah hal-hal yang bersifat duniawi, bersifat fisik. Tetapi kerajaan Allah itu adalah soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Damai sejahtera, kebenaran, dan sukacita yang terjadi dalam kehidupan kita terjadi karena ada kuasa Roh Kudus di dalamnya. Oleh sebab itu saudara-saudara, tetaplah hidup di dalam penyertaan Tuhan, hiduplah di dalam iman, supaya kita bisa menikmati kehidupan yang diberikan Tuhan. Sekalipun sekarang kita sedang susah, sekalipun sekarang kita sedang berjuang, tetapi percayalah, ketika kita dipenuhi kuasa Tuhan, ketika kita taat dan setia kepadanya, maka kita akan beroleh kemenangan, menjadi pemilik dan menikmati kerajaan surga. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang terus mengingatkan kami akan segala kuasa Tuhan yang terjadi di dalam kehidupan kami. Mampukanlah kami untuk dapat menjalani hari-hari hidup kami
di dalam pertolongan Tuhan, sehingga kami merasakan sukacita dan damai sejahtera. Dan biarlah kami terus dimampukan menjadi pemenang di dalam pertarungan iman. Terima kasih Bapa, di dalam Yesus kami berdoa. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih karunia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus, itulah kiranya yang menyertai dan memberkati kamu sekalian. Amin.